Tubuh milenium salju muncul di udara, perlahan-lahan turun, wajahnya menjadi jelek. Tentu saja, itu bukan karena pesona Tang San yang berujung 3. Meskipun kekuatan mental Tang San kuat, tetapi bidang perbedaannya terlalu besar, tidak mungkin bagi Zizi Shengwang untuk melukai ribuan dewa salju. Tetapi karena ini, Qian Sue marah. Dia jelas-jelas dewa, tetapi dalam proses berkelahi dengan Tang San, ada perasaan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya. Tidak mungkin untuk memberikan permainan penuh untuk semua kekuatannya, dan itu sangat rusak sehingga Tang San merusak bidangnya sendiri. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bidang level dewa. Ini bukan awal yang baik. Tang San memejamkan matanya ketika dia memasuki bidang malaikat. Itu bukan karena dia merasa bahwa visinya tidak berguna di bidang para dewa. Itu jelas untuk para dewa ungu. Kamu sudah lama siap menggunakan dampak mentalmu untuk berurusan denganku, bukan? Salju milenial jatuh 30 meter di depan Tang San, dengan dingin bertanya. Pada saat ini, Tang San seperti anak domba telanjang, dan tidak ada ancaman baginya. Dan aroma itu hanyalah sedikit aroma terakhir. Tentu saja, di bawah sensasi dewa-dewa milenium, kapan akan padam, dan salju akan cerah. Dia juga memiliki 2 pertanyaan terakhir untuk ditanyakan pada Tang San. Tang mengangguk pada jam 3, dan memandang salju milenium dengan jijik. Ya? Aku sudah siap untuk berurusan denganmu dengan cahaya Dewa Ungu. Menurut pendapatku, kau tidak akan membiarkan aku menempatkan kekacauan dalam kasus apapun. Hukum ditampilkan sepenuhnya, ditumpangkan dengan palu 81, dengan kekuatan yang dihasilkan oleh cincin goreng saya, dengan keyakinan besar untuk menghancurkan ladang malaikat Anda dengan bantuan bidang membunuh para dewa. Anda memiliki 2 kesalahan, satu tidak di lapangan hanya satu ketika saya melepaskannya. Saya langsung menyerang saya dengan ontologi. Pada saat itu adalah momen saya yang paling rentan. Yang lain, bahkan saya tidak berharap, sebagai Tuhan, reaksi Anda sangat lambat, metode jubah berantakan saya menggunakan Anda sampai akhir. Saya tahu. Jadi, saya merusak ladang Anda. Meskipun itu tidak menyakiti Anda, itu sudah cukup bagi saya. Salju milenial tersenyum, dan amarah tersenyum. Bagus, bagus, Tang San, kau benar-benar jenius. Namun, aku tidak akan menaklukkanmu sekarang. Karena aku menemukan bahwa aku benar-benar tidak mengendalikan kemampuanmu. Oleh karena itu, aku harus membunuhmu sekarang. Biarkan kecerdikanmu tidak lagi mungkin untuk menggunakan aku. Aroma belum habis, kontrak perjudian kami belum tiba, aku membunuhmu sekarang, tidak terlalu pelanggaran kontrak. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan nyala api keemasan yang mencolok itu langsung mengembun menjadi pedang malaikat. Milenium salju hanya membutuhkan gelombang lembut, dan Tang San di depannya akan segera menghilang dari dunia. Tunggu sebentar, Tang San tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Dupa telah padam, dan kamu masih memiliki 30 detik untuk mengekspresikan kata-kata terakhirmu. Bakat dan kekuatanmu telah membuatku harus mengaguminya, dan aku akan memberimu kesempatan ini. Pedang malaikat yang diringkas oleh roh bertenaga tangan secara bertahap bergerak menuju Tang 3 langkah demi langkah. Kecepatannya sangat lambat, tetapi dalam 30 detik, dia pasti akan datang ke Tang San dan melambaikan pedang. 30 detik? Terima kasih. Sebenarnya, aku hanya ingin memberitahumu, aku bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Kamu lupa, aku sebenarnya punya cincin jiwa. Aku hanya ingin bertaruh denganmu. Dengan kekuatan cincin jiwa terakhir, saya bisa menghancurkan pertahanan malaikat Anda sebelumnya. Lelucon, apakah kamu berpikir bahwa aku akan tetap menjadi milikmu? Kamu tidak harus menunda waktu. Ya, kamu masih punya 20 detik untuk mematahkan pertahananku. Mungkin kamu bisa tetap pada taruhan sebelumnya. Waktu. Ayo, biarkan saya melihat apakah Anda memiliki serangan yang dapat menghancurkan pertahanan malaikat saya. Bahkan jika itu adalah Tuhan, saya ingin menghancurkan pertahanan saya dan mengandalkan artefak. Millennium Snow sekarang marah, dia jadi tidak ada serangan segera. Hanya untuk menemukan sedikit martabat dari Tang San pada saat terakhir ketika dia benar-benar menduduki posisi kontrol. Jika Tang San gagal mematahkan pertahanannya dan dibunuh oleh pedangnya, maka kekurangan di hatinya akan jauh berkurang. Dimungkinkan juga untuk menggunakan kemarahan ini untuk membunuh Tang San tanpa meninggalkan masalah. Jadi, seperti yang dia katakan, kulit telur keemasan yang muncul di tubuhnya datang lagi, membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Tang San mengangguk dengan serius, kalau begitu kamu harus hati-hati.
Sinar biru emas melonjak, dan Tang San melepaskan jiwa seni bela diri biru putihnya sendiri. Seperti yang diduga Qian Qiansui, ya, Tang San memiliki pukulan terakhir, sebelum ia mengecam biru dan perak. Ketika cincin jiwa ke-8 Kaisar dihantam oleh pedang suci malaikat, cincin jiwa ke-9 tidak meledak. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan palu. Pada saat ini, pameran Tang San adalah cincin jiwa ke-9 dari Kaisar Perak Biru. Bagaimana jika cincin itu digoreng? Kekuatan cincin Kaisar Perak Biru jauh lebih kecil daripada palu. Bagaimana Qiansui percaya bahwa Tang San akan menghancurkan pertahanannya yang kuat ketika dia terluka parah dan memiliki beberapa jiwa yang tersisa? Apa? Penampilan Tang San menjadi sangat taat, dan salju berusia 1000 tahun berjarak 15 meter darinya. Waktu juga 15 detik, 1 detik, dan 1 meter. Jarak pendek ini seperti kematian yang melambai kepadanya. Ribuan salju benar-benar yakin membunuh Tang San di saat sebelum dupa habis. Boom, seperti yang diharapkan oleh Milenium Salju, Tang San menghancurkan cincin jiwa terakhir dari 2 seni bela dirinya, dan cincin jiwa ke-9 Burdok Azur rusak, membuat kemuliaan biru emas benar-benar anti. Pada saat yang sama, Tang San menelan titik cahaya keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa ke-7 Oscar, lalat emas yang kuat. Mengetahui bahwa kali ini dia mengeluarkan pembunuhnya, jika akrab dengan Shrek 7 aneh Tang San di sini, saya akan mengerti bahwa serangan berikutnya yang akan digunakan oleh Tang San mungkin adalah pukulan terkuat dari semua serangannya. Sangat disayangkan bahwa Qiansui tidak terbiasa dengan kehidupan dan kebiasaan Tang San. Dia juga tidak berpikir bahwa Tang San dapat menimbulkan badai apapun. Tangan kanan terangkat di depannya dan meledak cincin jiwa terakhir. Tang San akhirnya memiliki kekuatan pukulan terakhir. Dengan keras, Tang San menyemburkan darah, dan kekuatan yang berlebihan membuatnya menyentuh lukanya. Tetapi tangan kanannya begitu berdarah. Sebuah pemandangan aneh terjadi, dan emas pucat dalam darah dengan tenang surut di tangan Tang San, hanya ada satu tetesan air transparan kecil. Tangan kanan Tang San kini benar-benar berubah menjadi warna batu giok. Jangan meremehkan ombaknya yang sederhana. Jika Anda tidak mengendalikan derek hingga ekstrim, itu bukan budidaya metafisik tangan metafisik. Ia tidak pernah bisa mengeluarkan air dalam darah dan mengembun menjadi air. Manik-manik ada di tangan mereka. Tatapan Tang San menjadi lebih menjanjikan. Pada saat ini, Qiansui tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang di Tang San tampaknya telah menjadi tangan, dan di tangannya, hanya satu yang dipegang. Tetesan air, biasa, tetapi hanya butiran air yang dibentuk oleh air. Cahaya biru emas tiba-tiba menyatu. Pada saat ini, Tang San benar-benar mengambil kembali seni bela diri Kaisar Biru Peraknya sendiri. Sebaliknya, itu adalah kabut putih kecoa, yang berubah menjadi 3 bunga kabut putih besar terkondensasi di kepalanya. Di atas di antara tangan kanan dan ombak, setetes air digunakan sebagai panduan. Semua kabut menyusut pada saat ini dan benar-benar menyusut ke dalam tetesan air, yang membuat tetesan air menjadi kristal putih susu. Meskipun perubahan Tang San aneh, tetapi pada saat ini, jantung salju berusia ribuan tahun telah lebih ditentukan. Seni bela diri Tang San Lian telah dikumpulkan. Bagaimana dia bisa membuat gelombang? Pada saat ini, dia hanya berjarak 10 meter dari Tang San. Tang San bahkan bisa merasakan nyala api emas pada pedang malaikat, yang merupakan pembakaran jiwa. Namun, Tang San tampaknya tidak melihat ribuan salju sama sekali, menatap tangannya sendiri dengan tatapan. Seluruh tubuh seperti tangan batu giok, dan air putih susu jatuh. Kamu harus merasa terhormat karena ini adalah kemampuan untuk tampil untuk pertama kalinya setelah aku datang ke dunia. Menutup matanya, kali ini, Tang San benar-benar menutup matanya. Saat berikutnya, seluruh orangnya tampaknya telah jatuh menjadi putih. Bahkan jika itu adalah 1000 salju, tidak melihat bagaimana dia bergerak, maka sebuah tetesan air putih kecil diam-diam menghilang ke tangan kanan Tang San. Lihat, suara, miliki, air mata. Langkah kaki salju milenial berhenti, dan raut wajahnya membeku, matanya lebar dan ekspresinya benar-benar kaku. Bahkan gerakan di bawah kakinya tetap seperti itu. Tetapi bagaimana langkah ini? Tidak melangkah keluar, pandangan yang sulit dipercaya bahwa itu akan muncul di wajah dewa. Tampilan ribuan mil salju saat ini persis seperti itu. Tubuh Tang San bergoyang sedikit, dan seluruh orang bergantung pada dukungan 8 tombak untuk menstabilkan tubuhnya dan tidak jatuh. Tidak ada jejak darah di wajahnya, tetapi cahaya yang muncul di matanya adalah cahaya kebanggaan dan kemenangan. Aroma itu hilang, dan waktu mask ini akhirnya berakhir. Kemudian hancur. Dan ada pedang malaikat yang diubah menjadi tangan ajaib di tangan kanan milenium, dan menghilang menjadi cahaya bintang kecil.
Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengisi posisinya yang luar biasa di dadanya. Itu sangat sulit sehingga menghalangi kulit telur emas dari palu yang hancur di negara bagian Tang San Wei. Pada saat ini, sebuah lubang kecil ditambahkan. Pergi ke lubang biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada celah di daerah sekitarnya. Dan hanya di gaun istananya, itu juga menembus lubang ukuran yang sama, posisi hanya hatinya. Di belakang posisi yang sama, itu juga menembus lubang kecil. Keduanya terhubung sepenuhnya. Bahkan di balik cangkang emas, lubang kecil yang sama muncul. Merah darah keemasan, mengalir ke sudut milenium, adalah hatinya tertembus. Itu ditembus oleh air putih susu yang biasa-biasa saja. Pertahanan malaikat itu hancur, bahkan jika itu hanya lubang kecil, tapi itu sudah cukup. Ribuan salju perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tang San. Matanya penuh kebingungan saat ini. Apa keterampilan Guanyin? Ini yang aku rasakan? Aku tidak merasakan napas Tuhan. Suaranya masih tenang, dan darah merah keemasan di sudut mulutnya mengalir. Pukulan ini tidak cukup untuk hidupnya. Meskipun jantung telah ditembus, ia masih hidup. Ini adalah cedera fana bagi orang-orang biasa dan tidak bisa membuatnya mati. Tetapi tidak ada keraguan bahwa di bawah serangan ini, salju milenium juga sangat terpukul. Yaitu, Dewa Malaikat telah dipukul dengan keras. Tang San menghela nafas, kekuatan saya tidak cukup. Kalau tidak, itu tidak harus dari hati Anda, tetapi harus meledak di hati Anda. Dalam hal itu, bahkan jika itu adalah Tuhan, saya takut Anda akan membagi dua. Mari kita punya kehidupan. Guanyin memiliki air mata Guanyin. Air mata Guanyin? Aku belum pernah mendengar nama seperti itu. Ini adalah keterampilan jiwa buatanmu? Salju milenial menatap Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa menggunakannya sebagai keterampilan jiwaku sendiri, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan yang luar biasa. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini adalah keterampilan jiwa pertamaku di Tangmen. Don senjata tersembunyi nomor 1 di pintu. Ya, ini berjalan melalui pertahanan malaikat dan menembus tetesan air jantung salju berusia ribuan tahun itu berada dalam solusi sakral perekam Xuan Tian Bao, selalu di tempat pertama dalam air mata Guanyin. Bahkan Guanyin Bodhisattva ingin meneteskan air mata. Apa senjata yang mengerikan? Ada banyak prasyarat untuk menggunakan air mata Guanyin, tangan batu Gyeoksuan, derek pengontrol, naga, hantu, dan semua jejak harus diusahakan hingga puncaknya. Pada saat yang sama, ada banyak persyaratan lain, dan satu pukulan akan mengambil semua kekuatan. Itu adalah pukulan yang menyatukan seluruh hati. Misteri air mata Guanyin, bahkan Tang San tidak bisa mengerti. Dia hanya tahu cara menggunakan metode ini, tetapi tidak tahu prinsip air mata Guanyin. Ini adalah senjata tersembunyi terkuat Tangmen, jauh melampaui metode pertama dari teknik lainnya. Tidak perlu untuk Wuhun, pembunuh terakhir Tang San adalah air mata Guanyin ini. Alasan mengapa dia tidak menggunakan teknik jiwa ke-9 dari Kaisar Perak Biru bukanlah karena dia tidak bisa menggunakannya, tetapi meninggalkan kekuatan cincin jiwanya yang paling kuat ke air mata Guanyin. Ini adalah langkah terakhirnya. Jika semua upaya sebelumnya tidak dapat menghentikan salju berusia ribuan tahun, maka air mata Guanyin adalah pukulan bagi gioknya. Tang San berhasil. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menggunakan air mata Guanyin. Kelemahan tubuh tidak dapat mempengaruhi kegembiraan batinnya. Seperti di dunia terakhir, ketika ia menciptakan Buddha pertama, Tang Lian, pada saat ini, perasaan dalam hatinya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tampaknya saat berikutnya mati, itu sangat berharga. Tang San juga dengan jelas mengingat bahwa di dunia terakhir, bahkan penguasa Tangmen hanya dapat menggunakan senjata darah bodi yang paling tersembunyi kedua, tetapi tidak ada yang dapat menggunakan air mata Guanyin ini. Dan dia berhasil. Sampai saat ini, Tang San dapat sepenuhnya menegaskan bahwa dia telah berdiri di puncak tertinggi Tangmen. Siapa bilang keterampilan manusia tidak bisa menyakiti Tuhan? Bukankah Guanyin merobek selesainya proses penghancuran para dewa ini? Bahkan jika tidak ada lalat emas yang kuat untuk meningkatkan kekuatan serangannya, Tang San dapat yakin bahwa air mata Guanyin akan dapat memecahkan salju milenium untuk membuat pertahanan. Dalam deskripsi air mata Guanyin, hanya ada satu kalimat sederhana. Mengabaikan pertahanan, tidak pernah gagal. 8 kata sederhana itu sepenuhnya menjelaskan keterampilan macam apa yang ditangisi Guanyin. Tang San ingin tertawa, tetapi sayangnya, ia tidak lagi bisa tertawa. Tangmen menduduki peringkat pertama dalam senjata tersembunyi.
Cahaya keemasan di tubuh Qian Sui muncul kembali, dan darah merah keemasan yang mengalir dari sudut mulutnya berhenti. Melihat Tang San, matanya menunjukkan perasaan yang sangat rumit. Bahkan di bawah cedera serius, dia masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jantungnya ragu-ragu, ragu apakah akan segera menghanguskan Tang San atau tidak. Jadi, apakah Tang Men ini merupakan warisan yang ditinggalkan para dewa? Jika tidak, mengapa Anda dapat menggunakan keterampilan ini yang tidak dapat ditolak oleh Dewa Wajah? Ya, ini harus ditinggalkan oleh Tuhan. Ucap murmur itu. Tidak. Tang San dengan tegas mengatakan, ini bukan kekuatan Tuhan, tetapi kebijaksanaan manusia. Telah mengalami generasi leluhur Tang Men yang tak terhitung jumlahnya, memadatkan kekuatan semua kebijaksanaan mereka. Di sini, wajah pucat Tang San itu penuh dengan kebanggaan dan kemuliaan, dan ribuan salju tidak bisa membantu tetapi tetap. Cahaya keemasan redup beredar di salju milenium, wajahnya menjadi semakin pudar, dan dia mencoba mengangkat tangannya beberapa kali, tetapi bagaimanapun juga dia tidak melakukannya. Ambil napas dalam-dalam dan lihat dupa yang telah padam tidak jauh dari sana. Salju seperti tekad yang kuat. Ayo pergi. Aku akan segera pergi sebelum aku berubah pikiran. 3 hari, menurut peraturan perjudian Anda hanya memiliki 3 hari untuk melarikan diri. Saya tidak perlu Anda untuk menyerah. Setelah 3 hari, saya akan pergi keluar untuk mengejar Anda. Saya akan menggunakan semua kekuatan Dewa Malaikat, termasuk kekuatan artefak. Anda hanya memiliki 3 hari. Tubuh Tang San terkejut dan menang. Dia benar-benar menang, tidak hanya memenangkan taruhan, tetapi juga memenangkan hati milenium. Yang lebih penting dari pertempuran ini adalah penilaian karakter dan sikap milenium dan salju siang dan malam itu. Jika ada kesalahan setengah poin, maka sekarang Anda hanya akan menjadi mayat. Terima kasih. Sebenarnya, kamu punya banyak kesempatan untuk membunuhku. Tapi kamu selalu memberiku kesempatan. Meskipun aku tidak mengerti mengapa, tapi aku beruntung. Milenium salju, jika suatu hari, kamu benar-benar kehilangan di tanganku, aku akan memberimu waktu untuk mati. Tang San berkata dengan tenang kepada Qian Sui, penampilannya sangat serius, meskipun dia sudah sangat lemah saat ini, tetapi melihat wajahnya, Qian Sui bisa menjadi jelas. Saya merasakan keyakinan kuat dan sejati Tang San. Kamu harus berpikir tentang bagaimana menghadapi pembunuhanku sepenuhnya setelah 3 hari. Kamu sangat cerdas, bahkan guru jiwa sistem kontrol terbaik yang pernah aku lihat. Tapi ketika kekuatan absolut turun, bahkan rencanamu tidak peduli seberapa baik, itu tidak akan berpengaruh. Tenaga manusia kadang-kadang dilakukan, dan Tuhan tidak ada habisnya. Tang San telah 2 kali membiarkan Anda melarikan diri dari saya, tetapi Anda telah mengajari saya banyak. Dalam menghadapi musuh, Anda tidak boleh saling memberi tinggalkan peluang. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Tang San tersenyum ringan. Salah satu dari Anda berkata salah, kekuatan Tuhan tidak terbatas, dan kekuatan Tuhan juga berguna. Ketika saya bertemu di waktu berikutnya, saya pikir, saya harus dapat melihat kekuatan sejati Anda. Selamat tinggal. Penuh nostalgia, melirik trisula Dewa Laut yang dimasukkan dalam jarak di tanah, Tang San menggigit. Dia tahu bahwa dia tidak mengambil kembali peluang artefak ini. Millennium Snow tidak akan pernah membiarkan dirinya mengambil artefak ini. Mampu melakukan ini sekarang, telah sepenuhnya menguasai semua kemampuannya. Berbalik, beberapa sulit untuk bersandar, memaksa rasa pusing yang kuat, mendesak 8 tombak laba-laba untuk dengan cepat ritme, dan pergi. Ketika Tang San pergi, pikiran dalam benaknya berubah menjadi bahwa dia tahu bahwa dia akan menghadapi lawan seperti itu, dan dia harus memiliki lebih dari beberapa ulat dan beberapa lalat emas. Sosok Tang San berangsur-angsur menghilang ke pemandangan salju milenium. Setelah setengah bunyi, salju berusia ribuan tahun akhirnya tidak bisa menahannya. Wow, darah merah menyembur keluar, membanting dan duduk di tanah. Tapi ada senyum aneh di wajahnya. Tang San, kamu pintar, tapi kamu salah. Aku percaya kamu harus menggunakan skill ini untuk pertama kali. Bahkan kekuatan sebenarnya tidak tahu. Ya, itu dari hatiku. Saya memakainya di masa lalu, tetapi hati saya benar-benar hancur. Jika Anda dapat menyingkat kekuatan ilahi di atasnya, mungkin Anda bisa membunuh saya. Guanyin merobek hatinya, dimanapun ia lewat, jantungnya meledak dan jantungnya hancur. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Qian Sui, pada saat ini, tidak ada lagi kekuatan untuk melakukannya. Semua kekuatannya terkonsentrasi di hatinya,
mensimulasikan hati untuk mendukung tubuhnya. Meskipun kuasa Tuhan kuat, hati tetap penting. Bahkan jika itu adalah kekuatannya, dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk membentuk kembali hati. Semua keraguan sebelumnya dilakukan oleh Qian Sansue kepada Tang San, dia hanya tidak ingin Tang San melihat bahwa dia sangat terpengaruh. Kekuatan air mata Guanyin hanya dapat dipahami jika itu benar-benar disadari. Qian Sue percaya bahwa jika dia bukan dewa, dia tidak akan pernah bisa selamat dari pukulan itu. Namun, dia juga bertekad untuk tidak pernah memberi Tang San kesempatan untuk melakukan pukulan seperti itu. Air mata Guanyin membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Pada saat yang sama, lain kali menghadapi Tang San, ia akan mengenakan kostum malaikat di tubuhnya. Terima kasih telah memberitahuku. Pada saat ini, suara Tang San tiba-tiba datang dari balik salju 1000 tahun. Ribuan salju terkejut dan tiba-tiba berbalik. Ketika saya melihat Tang San, saya tidak tahu kapan saya berdiri di samping Trisula Poseidon. Salah satu tangannya telah menangkap Trisula Poseidon. Bagaimana bisa Tang San begitu rela pergi? Dia sudah lama menganggap Poseidon Trident sebagai mitra terbaiknya. Itulah kemuliaan Poseidon. Bahkan jika dia bisa bertahan, tetapi dia telah meninggalkan kejayaan ini, maka Tang San tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mewarisi posisi Poseidon. Karena itu, setelah meninggalkan pemandangan salju milenium, ia melepaskan perisai badan lautnya sendiri, menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyi untuk dengan diam-diam menyentuh belakang, memegang kemungkinan koper, mendekati artefaknya dari belakang. Ketika dia sampai di Trisula Poseidon, dia mendengar suara ribuan salju berbicara sendiri, dan dia mengatakan ini. Salju 1000 tahun tertegun dan memandang Tang San, tidak ada dewa laut Trident, orang ini telah begitu buruk untuk ditangani. Biarkan dia kembali ke artefak akan muncul situasi seperti apa. Millennium Snow benar-benar tidak tahu. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Patah hati adalah masalah besar. Dengan kekuatan ilahi Anda, perbaiki perlahan. Anda harus tahu, meskipun Anda memiliki cukup kekuatan untuk membunuh saya sekarang. Tapi Anda membunuh saya. Anda takut saya tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika saya tidak mati, saya akan jatuh cinta pada luka yang tidak pernah bisa disembuhkan. Lebih baik mengikuti kontrak perjudian. Kami akan melihat Anda 3 hari kemudian. Sejak pertemuan dengan ribuan mil salju, wajah Tang San menunjukkan senyum santai untuk pertama kalinya. Dia mengangguk ke milenium salju dan diam-diam berbalik. Kali ini, dia benar-benar pergi. Dia tidak menyerang salju milenium. Bukan hanya karena kelemahannya saat ini, dia lebih memahami. Bahkan jika hatinya hancur, salju milenium masih memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Karena itu, pada saat ini dia tetap tenang dan tidak memiliki keserakahan setengah jadi dia berbalik dan pergi. Melihat hilangnya Tang San, salju milenium hampir menyemburkan darah, bertemu Tang San di hutan Star, adalah kontes kedua antara dia dan Tang San, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kekuatannya bahkan lebih tidak proporsional. Namun, saya masih kalah. Meskipun Tang San juga terluka parah, tetapi masih kehilangan dirinya. Dia tidak didamaikan, dia benar-benar tidak mau. 3 hari. Tang San, saya harus melihat, berapa lama Anda bisa melarikan diri dalam 3 hari. Menggertakkan giginya dengan ketat, Millennium Snow memejamkan mata dan mulai membentuk kembali hatinya. Tang San sangat puas. Sambil makan beberapa sosis besar, ia dengan cepat pergi keluar hutan Star. Pada saat ini dia lemah dan tidak bisa terbang. Tetapi kemampuannya sendiri untuk memperbaiki telah mulai dengan cepat memperbaiki tubuhnya dengan bantuan efek memulihkan sosis besar. Tang San percaya bahwa akan butuh waktu lama baginya untuk kembali normal. 3 hari, itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal sendiri. Dengan 3 hari buffering ini semuanya mungkin. Berpegang pada Trisula Poseidon, dia tidak pernah penuh kasih sayang untuk artefak ini seperti sekarang, dan dia telah pulih dan dia tampaknya menjadi lebih kuat. Diam-diam Tang San bersumpah bahwa apapun kesulitan yang dia temui, dia tidak akan membiarkan Poseidon Trisula terpisah dari dirinya sendiri. Trident of Poseidon juga merasakan jantung Tang San, dan perasaan hangat dipindahkan dari tubuh yang gelap ke tubuh Tang San, yang menyehatkan tubuhnya. Ketahanan Tang San sendiri dan perbaikan tulang kaki kanan Kaisar Biru Putih dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Setelah 5 jam, Tang San akhirnya keluar dari hutan Star. Jika dalam keadaan makmur, dia hanya membutuhkan 3 jam. Jika Anda terbang, waktunya akan lebih singkat. Tetapi kondisi fisiknya sangat buruk. Setelah 5 jam, ia telah melakukan yang terbaik. Namun, selama 5 jam perjalanannya, cederanya telah pulih hingga 30% dan 40%,
dan jiwa telah pulih sekitar 20%. Penemuan kejutan Tang San tampaknya memiliki lompatan dalam jiwanya sendiri. Meskipun ia belum sepenuhnya pulih saat ini. Tetapi dia hampir yakin bahwa dia telah melewati level 96 level dan berhasil memasuki dunia baru. Anda harus tahu bahwa dari tingkat 95 ke 96, meskipun hanya ada satu tingkat perbedaan kekuatan jiwa adalah 2 kali perbedaan. Cincin jiwa yang rusak membutuhkan 3 hari untuk pulih. 3 hari ini juga merupakan 3 hari Tang lolos. Pada titik ini, saya menemukan bahwa kekuatan jiwaku membuat terobosan lain. Tentu saja, saya dapat menambah bobot penting untuk mengejar pelarian nyata dari milenium setelah 3 hari. Tentu saja, Tang San tidak akan pernah yakin bahwa dia benar-benar dapat bersaing dengan Qiansui Snow. Dia tidak tahu artefak seperti apa yang dimiliki Qianlong Snow, tetapi kostum malaikat pasti ada di sana. Itu adalah 6 potong tulang jiwa yang memasuki level dewa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa dibayangkan. Setelah memenangkan kontrak perjudian, Tang San memutuskan bahwa ia tidak akan pernah terpukul keras dengan milenium sebelum ia menjadi dewa. Setelah makan begitu banyak kerugian pada dirinya sendiri, Qiansui Snow tidak akan pernah memberi dirinya kesempatan. Keluar dari hutan Star, Tang San berjalan sekitar 10 mil dan mulai berlatih. Seharusnya ada berbagai persepsi tentang ribuan dewa salju. Yang disebut penajaman pisau itu tidak keliru dari tukang kayu. Ingin benar-benar tidak terbunuh olehnya dalam 3 hari. Sekarang kecepatan ini tidak dapat diterima. Masih ada jalan pendek dari sini ke laut. Penting untuk memulihkan semua kekuatan sebelum mencapai tujuan dalam waktu 3 hari dan bertemu dengan mitra. Begitu Anda memasuki laut, Anda bisa membuat lompatan besar dan langit tinggi. Bahkan jika dia benar-benar bisa menemukan dirinya sendiri, berkelahi di laut lebih menguntungkan daripada di hutan bintang. Jika pewaris Dewa Laut dibunuh oleh lawan di laut, maka dia benar-benar tidak pantas mewarisi dewa-dewa laut. Duduk bersila, kali ini, Tang San tidak memasukkan triad Poseidon seperti biasa, tetapi meletakkannya di kakinya. Dia selalu merasakan keberadaan pasangannya. Menutup matanya, Tang San langsung memasuki kondisi kultivasi. Ketika dia melihat dirinya sendiri, wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa pengamatan cermat, dia tidak mengetahui bahwa tubuhnya telah benar-benar patah sejauh ini. Jika bukan karena kekuatan di belakang tombak 8 tombak tingkat dewa dan tulang kaki kanan Kaisar Biru Putih dan Dewa Laut Trident, aku khawatir itu akan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya Tang San melakukan pengeboman. Ia sepenuhnya menikmati kekuatan horor dari cincin goreng. Namun efek samping setelah cincin itu terungkap sepenuhnya saat ini. Yang pertama adalah kelemahan. Kecepatan pemulihan jiwa hanya 1/5 dari biasanya, dan perasaan kelemahan yang terus-menerus datang hampir gila. Tanpa banyak cincin jiwa, atribut fisik mereka telah sangat lemah, yang mempengaruhi kecepatan pemulihan tubuh. Pada saat ini, kerusakan meridian di tubuh Tang San sangat baik setelah cincin jiwa 3 kaisar. Setidaknya 3/5 dari meridian telah menderita berbagai tingkat kerusakan. Karena kurangnya vitalitas pada saat ini, api liar dari dada kanan Kaisar Biru Putih tidak lengkap, dan efek perbaikan dari angin musim semi dan keterampilan mentah dapat menjadi kuat. Namun kecepatannya jauh lebih lambat. Setelah dengan hati-hati merasakan kondisi fisiknya, Tang San mulai mengembun dan berlatih, dan hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia ingin kembali ke masa kejayaannya, setidaknya 1,5 hari, dan 1,5 sisanya, bahkan jika dia sangat ingin terbang, tidak mungkin untuk bergegas ke pantai. Dengan kata lain, dalam hal apapun, Anda memiliki kemungkinan untuk dikejar oleh milenium. Ya, kemampuan sembunyi-sembunyi Bohai Shield benar-benar baik, tetapi Tang San tahu bahwa ia dapat menyelinap ke belakang milenium tanpa ditemukan olehnya, itu karena hatinya hancur dan berada dalam kelemahan. Dan ketika dia mengejar dirinya lagi, dia akan menggunakan semua artefak dan kekuatan para malaikat. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan tubuhnya ketika dia mengejarnya. Tang San hampir yakin bahwa Qiansui Snow harus memiliki cara untuk melacak dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya duduk dan diam-diam berkultivasi. Dia sekarang mengatakan pada dirinya sendiri satu hal. Semakin dekat dia ke laut selama 3 hari ini, semakin aman dia. Tang San sangat pandai, tetapi Qian Xiaosui mengabaikan satu hal dalam evaluasinya, yaitu ketenangan Tang San. Kedua dunia itu adalah manusia. Bahkan usianya seharusnya sudah melebihi 50 tahun. Mentalnya jauh dari yang bisa dibandingkan dengan teman-temannya. Setelah Tuan menerima Tang Tiga sebagai murid, hal pertama yang diserahkan kepadanya adalah menenangkan kata-kata. Sebagai guru jiwa sistem kontrol, jika Anda tidak bisa menjaga hati yang tenang,
maka Anda tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, semakin dia menghadapi krisis, semakin tenang dia. Gunung Taishan runtuh sebelum perubahan warna, sehingga ketika bahaya datang, ia dapat mengubah ombak dan jatuh, dan seringkali tidak dapat melakukannya, menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, bahkan di masa depan yang tidak pasti saat ini, Tang San menjadi tenang, diam-diam berkultivasi, menyesuaikan keadaannya sebanyak mungkin, dan memulihkan tubuhnya sedikit demi sedikit, alih-alih bergegas untuk sukses. Karena dia tahu bahwa pada saat ini, dia tidak dapat membuat kesalahan. Jika tidak, itu akan selesai, dan bahkan kesempatan terakhir akan hilang.